لهم من النار وفكاكا لهم من النار واشتراء لهم من النار وبراءة لهم من النار وعتقا وسلامة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم ووسع قبورهم يا الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل يا الله قبورهم حفرة من حفر النيران. إنك أنت الحنان المنان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اجبر انكسارنا وارحم تضرعنا واغفر لنا ولأخواتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل يا الله في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. فتقبل يا الله يسير أعمالنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Qiraatul Quran oleh Al-Ustaz Razi Abdullah dari Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang pertama oleh Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab dari Jakarta. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, jami'ul hadirin, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsa munakum wa bil khusus man waqafna tijaha hadratih al-hadir ma'ana bi ruhihi wa rawhaniyatih Sayyidi Syekh Al-Imam Muhammad Syarwani Abdan rahimahullah wa a'la Allah darajatih fi a'la faradis jannatih wa jama'ana ma'ahu fi kulli maqamin karim, dan segenap keluarga besar beliau, anak cucu beliau yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu namanya, dzurriyyah mubarakah. Asallahu ta'ala alla yanza'a sirra min makanih wa yubqi sirra fi ahlih, dan segenap para habaib yang hadir bersama kita, Habibana Al-Habib Ali Al-Aidrus, dan guru kita Sayyidil Habib Al-Habib Sagaf Ibn Al-Imam Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun hafizahullah wa ra'ah ballaghahu aqsa munah, segenap para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, dan segenap para hadirin yang mana kita hadir di majlis yang mulia ini tidak lain karena apa? Sebabnya adalah undangan dari beliau, undangan dari sahibul maqam. Laula ta'arrufuhum ma kunta ta'rifuhum wala rufi'ta ila syai'in minar rutabi hum ahhaluka lahum fadlan wa makrumatan wa ballaghuka alladhi tarju minal arabi. Alhamdulillah daimil ifdal azimil nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal Al-Badril Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan inayahnya, hidayahnya, hingga Allah taala hantarkan kita ke jalanan benar, jalan yang menunjukkan kepadanya, karena tidaklah seseorang itu didekatkan kepada para awliya-Nya melainkan ia telah berkehendak untuk mendekatkan hamba itu kepadanya. Dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan jalan ke seorang saleh melainkan itulah jalan menuju kepadanya. Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliya'ih illa min haitsu dalil alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaih. Ibn Athaillah Sakandari berkata dalam hikamnya, Maha suci Allah yang tidaklah Allah Ta'ala membuat suatu dalil, petunjuk menuju kepada awliya-Nya melainkan itulah petunjuk dan jalan untuk menuju kepadanya, dan tidaklah mendekatkan seorang hamba kepada mereka melainkan Allah telah berkehendak telah mendekatkan orang itu kepadanya. Jangan kita kira kita hadir ke tempat ini dengan tiket kita, dengan ongkos kita, dengan mobil kita, dengan sepeda kita, atau dengan motor kita, dan jangan kira engkau hadir dengan telapak kakimu. Kalau bukan karena panggilan dari mereka, engkau tak akan bisa hadir ke sini, ikhwani. Wa hakadha ikhwan, laula ta'arrufuhum ma kunta ta'rifuhum. Itulah hakikat daripada kedekatan seorang dengan aulia Allah. Tatkala seorang wali itu menginginkanmu, maka dengan 1000 cara Allah Ta'ala akan menghantarkanmu kepada mereka. Dan ketahuilah ikhwani, ketika kita duduk di hadapan mereka para aulia, baik pun yang masih hidup di alam dunia ataupun yang sudah hidup di alam barzakh, senantiasa mereka hidup. Dan tidaklah ada kematian dalam diri mereka, ikhwan. Ketika engkau dekat dengan mereka, pahala minimal ganjaran yang engkau dapatkan adalah pengampunan dosa. Itu pasti. Jangan diragukan lagi adanya pengampunan dosa. Namun jangan merasa cukup dengan itu, walaupun itu suatu yang agung. Raihlah apa yang pernah mereka dapatkan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu dikatakan, minimal ganjaran seorang ketika berziarah kepada kaum solehin adalah pengampunan dosa. Dan maksimalnya apa? Tahu maksimalnya apa? Engkau bisa membawa balik magam beliau, engkau bisa membawa balik ilmu beliau,
engkau bisa membawa balik kedudukan beliau, engkau menjadi bersama mereka. Itulah yang kita harapkan dari ziarah yang mulia ini, ikhwan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hantarkan kita kemana? Allah Ta'ala hantarkan kita kepada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mewariskan ilmunya kepada para sahabat, kemudian mereka mewariskan kepada para tabi'in, generasi demi generasi. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Baginda bersabda, senantiasa yang membawa bendera ilmu, panji ilmu ini, siapa yang membawanya? Mereka adalah orang-orang yang udul, yang adil, yang mereka tugasnya itu menjaga agama ini, ikhwan. Dan baginda Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami fima rawahu Tirmidzi fi sunan, kami para nabi, tidaklah kami mewariskan harta berupa dinar emas atau dirham perak. La, bukan itu warisan kami. Lalu apa baginda warisanmu? Walakin warithul ilm, tapi kami mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan warisan yang besar daripada warisan kami. Hakadha ikhwan. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala sampaikan warisan baginda. Allah Ta'ala perdengarkan kita suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui gema-gema yang berupa itu suara para ulia, suara para ulama. Tersampaikanlah kepada kita bayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ketika engkau melihat gurumu, begitulah ketika engkau melihat seorang ulama, wa hakadha, dengan gabul wal iqbal wal wasl wal ittisal. Hatta gabalat mir'atuhu mir'ata man hasal al-gabulu lahu min al-iqbal. Imam Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih berkata dalam Raf'ul Astar, begitulah keadaan sebenarnya. Engkau bisa melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cermin yang dicerminkan oleh gurumu, karena gurumu cerminnya telah mengarah pas dengan cermin gurunya, dan cermin gurunya itu mengarah dengan pas dengan cermin yang sebelumnya, sampailah akan terwujud di sosok gurumu itu siapa? Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan engkau pun bisa juga mencerminkan Rasulullah dengan syarat engkau punya kaca bersih. Tidaklah ada penghalang antara kacamu dengan kaca gurumu, dan juga posisinya pas, tidak melencong. Wah, kata ikhwan, kebersihan kaca adalah kebersihan hati, dan tidaklah adanya tirai yang menghalangi kacamu dengan kaca gurumu adalah tidak adanya i'tiqad yang salah dalam hatimu atau kepercayaanmu. Dan posisi yang pas adalah pentauladanmu kepada mereka. Ketika itu engkau pun bisa mencerminkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwan. Alhamdulillah kita dapatkan warisan ini dengan sanad yang mulia, dengan sanad yang emas. Dan kita berbangga ikhwan tatkala kita menyebutkan beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Dalam manaqibnya kita mendengar pernah belajar di Al-Haram. Bukan hanya belajar, kalau belajar banyak, tapi beliau mengajar. Pernah mengajar di Masjidil Haram ikhwan. Dan dahulu dikenang ada sudut tertentu di Masjidil Haram yang senantiasa di situ diisi oleh para pengajar dari Jawa, dari Indonesia. Siapa tidak kenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Samad Al-Falembani? Wah, kata ikhwan, senantiasa kitab-kitab hadis terukir dengan nama-nama mulia mereka. Kalau kita melihat sanad-sanad ahadis, baik pun ummahatus syid atau yang lainnya, kebanyakan kita akan mendengar 3 serangkai nama yang luar biasa. Dari cucu mengambil dari ayahnya, dari kakeknya. Siapa gerangan 3 itu? Dengarkan ini. An Hasanuddin, an abihi Muhammad Aqib, an abihi Ja'far bin Muhammad. Ketiga serangkai itu tertulis di belakangnya Al-Falembani. Kebanyakan sanad ummahatus syid di dunia ini merujuk ketiga serangkai ini ikhwan. Dan siapa tidak kenal Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa hakadha, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wa hakadha. Mungkin kita jarang mendengar namanya, tapi tatkala kita keluar, kita akan membaca karya-karya mereka sebagai rujukan, misalnya Nafahat, Syarhul Waraqat, dan banyak seperti itu ikhwan. Dan senantiasa
buku-buku sanad menulis dan mengukir nama-nama mulia mereka. Kita berharap semoga insya Allah suatu hari nanti dalam waktu yang dekat akan kembali lagi sejarah itu, sehingga tertulis lagi di situ nama-nama ulama kita, nama-nama para pemuda kita tertulis di situ. Wahakadha ikhwani, beliau ini menjadi mulia karena apa? Karena ilmu. Wahakadha ikhwan, jauh-jauh ke Mekah, ngapain jauh-jauh menimba ilmu ke sini dan ke sana?